dokter, serta Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Dwi Retnoningrum, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Nyoman Suci Widyasiti MKes, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Hematologi Klinik Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan. Yang kami hormati, Dr. Mita Hendrianing Tias, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Endokrinologi dan Metabolisme Konsultan, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan, sebagai moderator kuliah tamu pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Dr. Nuri Diah Indrasari, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan. Yang kami hormati, Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen patologi klinis, serta seluruh hadirin yang kami cintai. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Kuliah Tamu Virtual Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan judul Pemeriksaan Laboratorium pada Fibrosis dan Sirosis Hati. Sirosis hati adalah masalah kesehatan utama di seluruh dunia karena menyebabkan tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi. Penyakit ini terutama disebabkan oleh penyakit kronik yang menyebabkan timbulnya fibrosis. Gold standar untuk menentukan tahap fibrosis adalah dengan biopsi hati. Prosedur ini memiliki kelemahan yang signifikan sehingga meningkatkan minat terhadap pemeriksaan non-invasif. Oleh karena itu, program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berupaya untuk menambah pengetahuan terkini terkait tantangan dalam pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati dengan mengundang narasumber Dr. Nuri Diah Indrasari, spesialis patologi klinik, subspesialis gastroenterohepatologi konsultan. Kami berharap acara ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian kuliah tamu pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh Dr. Nyoman Suci Widyasiti MKes, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Hematologi Klinik Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan. Dan akan dilanjutkan dengan kuliah tamu dengan judul Pemeriksaan Laboratorium pada Fibrosis dan Sirosis Hati yang akan disampaikan oleh Dr. Nuri Diah Indrasari, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan. Dan dipandu oleh moderator Dr. Mita Hendrianing Tias, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Endokrinologi dan Metabolisme Konsultan, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan. Sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya membacakan visi misi program studi patologi klinik Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021 hingga 2024. Visi tahun 2024, program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjadi pusat pendidikan profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang unggul di bidang metabolik endokrin. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang bermutu dan unggul, serta kompetitif di tingkat nasional dan atau internasional. 2.
menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna di tingkat nasional dan atau internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Acara pada pagi hari ini akan kita awali dengan sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kepada Dr. Nyoman Suci Widyasiti MKes, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Hematologi Klinik Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan, kami persilakan. Oke, terima kasih Dr. Nita sebagai MC pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkahnya dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama pada hari ini pada kegiatan kuliah tamu yang diselenggarakan oleh PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Prodi Spesialis Patologi Klinik FK Undip. Dan pada tahun 2024 ini terdapat 5 kegiatan kuliah tamu dengan pembicara pakar dari dalam negeri dan direncanakan ada 3 kuliah tamu dengan pembicara pakar dari luar negeri. Kegiatan ini adalah rangkaian keempat dari 5 kegiatan yang direncanakan pada tahun ini dan insya Allah kuliah tamu yang kelima dengan topik endokrinologi akan kami selenggarakan dalam bulan ini, bulan Juni atau bulan depan. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Kami ucapkan terima kasih pada Prof, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Sugeng Rawuh ada Prof Lisiani, saya lihat hadir. Matur nuwun Prof hadirnya di tengah kesibukan dan kerepotan Prof Lis berkenan hadir pada webinar kuliah tamu pada hari ini. Kemudian juga Ketua Bagian Patologi Klinik FK Undip, Dr. Dwi Retno Ningrum. Kemudian saya lihat ada Dr. Edward, Dr. Aryosta, dan staf yang lain. Mohon maaf bila ada yang terlewatkan. Dan juga matur nuwun untuk kami juga mengundang dari alumni PPDSPK Undip, FK Undip, dan juga teman-teman sejawat dari PDS Patklin Cabang Semarang. Matur nuwun atas hadirnya pada kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Yang tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nuridiah Indrasari, spesialis patologi klinik, subspesialis gastroenterohepatologi konsultan, atas kesediaannya memberikan kuliah pada hari ini di tengah kesibukan beliau berkenan untuk meluangkan waktu. Matur nuwun sangat Dr. Nuri. Demikian juga Dr. Meta yang pada hari ini bersedia dan meluangkan waktunya dalam kegiatan hari ini sebagai moderator dan memimpin kegiatan hari ini. Matur nuwun sangat Dr. Meta. Dan tak lupa kepada Presiden yang saya cintai, selamat mengikuti kegiatan kuliah tamu ini dan juga semua hadirin pada webinar kuliah tamu hari ini. Semoga semuanya akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Dan ini saya rasa adalah hal yang sangat bermanfaat karena kita ketahui kita dari patologi klinik FK Undip memang sampai saat ini belum mempunyai konsultan untuk gastroenterohepatologi. Jadi sangat luar biasa pada hari ini kita mendapatkan kuliah tamu dari pakar yang memang kita sangat butuhkan untuk memperluas wawasan kita di patologi klinik FK Undip.
Topiknya sangat menarik, jadi adalah pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati yang kasusnya sekarang cukup banyak. Saya rasa Dokter Nuri mungkin bisa share juga pengalaman di RSCM dan juga sepertinya juga mulai pengalaman untuk transplan pada kasus-kasus eh, transplan transplan hati ya sudah mulai dilaksanakan di RSCM dan lab apa saja yang diperiksa itu mungkin bisa sedikit share ke kita karena ke depan kita semua akan di Indonesia akan menjadi pusat transplan juga. Jadi share ilmu dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati dan menyimak kuliah tamu pada hari ini. Dan untuk menutup kegiatan sambutan hari ini, tidak lupa saya mewakili panitia memohon maaf bila nanti dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan webinar kuliah tamu ini masih ada kekurangan atau kelemahan kami karena sebagaimana kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Jadi mohon dapat dimaklumi dan kami akan selalu memberikan berusaha untuk memperbaiki untuk kebaikan ke depan. Matur nuwun semua dan selamat mengikuti kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nyoman Suci Widyasiti MKes, spesialis patologi klinik, subspesialis hematologi klinik konsultan, subspesialis imunologi klinik konsultan, atas sambutan yang diberikan. Sebagai informasi, dimohon bagi para peserta untuk mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Acara selanjutnya yaitu kuliah tamu oleh Dr. Nuridiah Indrasari, spesialis patologi klinik, subspesialis gastroenterohepatologi konsultan dengan judul Pemeriksaan Laboratorium pada Fibrosis dan Sirosis Hati. Acara akan dipimpin oleh Dr. Meta Hendrianing Tias, Magister Ilmu Biomedik, spesialis patologi klinik, subspesialis endokrinologi dan metabolisme konsultan, subspesialis penyakit infeksi konsultan sebagai moderator. Dr. Meta Hendrianing Tias, Magister Ilmu Biomedik, spesialis patologi klinik, subspesialis endokrinologi dan metabolisme konsultan, subspesialis penyakit infeksi konsultan. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2003. Selanjutnya spesialis 1 patologi klinik pada tahun 2012, S2 biomedik pada tahun 2013, spesialis 2 endokrin dan metabolisme pada tahun 2020, S3 Program Ilmu Kesehatan dan Kedokteran pada tahun 2022 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian menempuh pendidikan spesialis 2 penyakit infeksi program khusus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan beliau adalah sebagai staf pengajar program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 hingga sekarang. Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Sebagai manajer penunjang medik Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang pada tahun 2022 hingga sekarang. Sebagai dokter penanggung jawab Laboratorium Prodia Setiabudi tahun 2010 hingga sekarang. Dan sebagai dokter penanggung jawab instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum William Booth Semarang dari tahun 2014 hingga sekarang. Untuk riwayat organisasi beliau adalah sebagai pengurus ID Kota Semarang bidang penelitian dan pengembangan dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Sebagai Sekretaris 2 PDS Patklin Cabang Semarang dari tahun 2022 hingga 2025. Dan sebagai anggota Komisi Ujian Nasional Kolegium Patologi Klinik tahun 2022 hingga tahun 2025. Kepada Dr. Meta Hendrianing Tias, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Endokrinologi dan Metabolisme Konsultan, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan, kami persilakan. Selamat pagi. Suara saya apakah terdengar? Jelas, Dokter Meta. Jelas, alhamdulillah. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Prof. Lis, kemudian ada para senior, juga rekan-rekan sejawat. Di sini ada rekan-rekan dari anggota PDS Patklin Cabang Semarang, kemudian juga ada rekan-rekan sejawat
alumni, kemudian juga tentu saja para PPDS semua. Dan tentu tidak lupa Dr. Nuri, selamat pagi Dr. Nuri yang sudah berkenan memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Suci, hari ini adalah kuliah tamu yang kesekian kali dalam 1 tahun 2024. Giliran saya pada pagi hari ini memoderatori untuk kuliah tamu yang pada saat ini membahas tema pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati. Kalau tadi oleh MC sudah banyak disampaikan ya mengenai sirosis dan juga fibrosis, saya mencari prevalensinya memang mengalami peningkatan. Tetapi untuk fibrosis hati itu sendiri ternyata masih belum banyak dibahas ya Dokter Nuri ya, terutama di Indonesia. Jadi kesempatan kali ini Dokter Nuri sebagai ahlinya akan membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati ini. Karena memang kalau selama ini apa sih untuk parameter-parameter laboratorium yang memang harus kita ketahui lebih lanjut untuk diagnosis pada fibrosis dan sirosis hati ini. Sejauh ini kita juga taunya SGOT, SGPT, ALP, begitu-begitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Nuri. Sebelum masuki kuliah tamu, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae untuk dari Dr. Nuri. Nah, untuk Dr. Nuri Diah Indrasari, spesialis patologi klinik, subspesialis gastroenterohepatologi konsultan, riwayat pendidikannya adalah S1 dari FKUI tahun 95, kemudian lulus patologi klinik FKUI tahun 2005, kemudian konsultan hepato gastroenterologi patologi klinik dari FKUI juga tahun 2015. Kemudian S3 kedokteran FKUI lulus tahun 2023. Ini kayak kemarin kita bahas, kita masing-masing galur murni begitu ya Dokter Nuri ya. Saya di Undip terus, Dokter Nurinya UI mulu gitu ya Dok ya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau nggak main-main ya dokternya, sudah sampai mana-mana. 2026 sampai 2007 sebagai dokter penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Natuna. Kemudian sudah sampai ke Aceh juga, beliau di Laboratorium RSUD Aceh Singkil 2007 sampai 2008 sebagai koordinator administrasi keuangan 2009 hingga 2013, lanjut sampai 2018 begitu ya Dokter Nuri. Kemudian sebagai kepala Departemen Patologi Klinik dari Desember 2018 hingga Februari 2020. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Laboratorium Terpadu Rumah Sakit Umum Nasional Cipto Mangunkusumo dari 2020 hingga sekarang, sebagai staf pengajar FKUI dari 2007 sampai sekarang, Ketua Pokja POCT PDS Patklin 2019 sampai Oktober 2022, anggota Satgas COVID RSCM 2020 sampai sekarang, dan sebagai tim POCT RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau di riwayat organisasinya adalah sebagai anggota ID, anggota kolegium, ya sering ketemu kita ya Dokter Nuri, kemudian anggota tim Komli PISP dan hepatitis Kemenkes. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau misalnya bicara tentang fibrosis dan sirosis hati ini ya. Kemudian beliau juga sebagai tim transplantasi RSCM dan tim SHK RSCM. Baik, Dokter Nuri, layar dan waktu kami persilahkan. Monggo, Dokter. Terima kasih Dr. Mita yang sudah memperkenalkan saya kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati guru saya, para guru besar, dan juga staf senior, dan juga para PPDS yang ikut hadir pada kesempatan kuliah tamu hari ini. Perkenankan saya Dr. Nuri Diah Indrasari untuk menyampaikan berbagi ilmu tentang pemeriksaan laboratorium pada fibrosis dan sirosis hati. Mungkin saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sampun.
Sudah, Iya. tinggal di slideshow, Dok. Nah, ini sudah Baik, Dokter terima Nuri. kasih dok. Ya, jadi dalam beberapa menit ke depan ini saya akan membahas tentang bagaimana peran pemeriksaan laboratorium pada penanganan fibrosis ataupun sirosis hati. Ini adalah outline yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Kita akan bicarakan bagaimana epidemiologi secara singkat, patofisiologi dari fibrosis dan sirosis hati, kemudian bagaimana diagnosis lab-nya, dan kemudian terakhir take home message-nya. Nah, ini sebagai epidemiologi sirosis hati, jadi kita sama-sama ketahui bahwa sirosis hati ini angkanya di dunia ini makin lama makin naik ya. Jadi dilaporkan bahkan hampir 1 juta penduduk di dunia ini setiap tahunnya itu menderita sirosis hati. Dan 1 di antara 25-nya itu akan meninggal karena sirosis hati. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa etiologi dari penyakit sirosis hati ini dari tahun 93 sampai 2021 ini masih di 3 penyakit besar ya. Jadi terkait dengan kalau kita lihat pada gambar ini, yang merah ini menunjukkan alkohol, kemudian yang biru ini menunjukkan hepatitis B, dan yang kuning adalah hepatitis C. Jadi kita lihat bahwa di dunia ini sebagian besar penyebab ataupun etiologi dari penyakit sirosis hati ini adalah disebabkan karena alkoholisme, kemudian karena hepatitis B ataupun hepatitis C, dan yang selebihnya adalah karena penyakit yang lain. Dan kalau kita lihat slide di sebelahnya, gambar di sebelahnya, bahwa dari tahun ke tahun ya, dari tahun 1990 sampai 2017, ini ada tendensi terjadi peningkatan penyebab dari sirosis hepatis disebabkan karena penyakit tersebut ya, karena alkoholisme, hepatitis B, hepatitis C, kemudian NASH ya, karena non-alcoholic steatohepatitis, jadi hepatitis yang disebabkan bukan karena alkohol. Nah, jadi kita lihat nih dari tahun ke tahun angkanya bukan turun tapi makin lama makin naik ya. Nah, jadi ini semuanya menyebabkan penyakit hepatitis. Kalau kita lihat di negara kita, ini penyakit hepatitis juga bukan main mendapatkan perhatian dari Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2022 seperti 2 tahun yang lalu mengangkat tema tentang bagaimana kita mendekatkan akses pengobatan hepatitis karena hepatitis tidak dapat menunggu ya. Jadi we are not waiting terhadap hepatitis. Jadi kita tidak boleh lagi menunda-nunda diagnosis hepatitis. Jadi bagaimana nanti diagnosis hepatitis itu tidak hanya bisa di rumah sakit tipe A atau tipe B, tetapi bagaimana nanti hepatitis ini bisa didiagnosis dengan cepat bahkan sampai di rumah sakit perifer ya. Karena hepatitis inilah yang kemudian menjadi kronis dan akan mengakibatkan terjadinya fibrosis dan menyebabkan jadinya sirosis hepatis ya. Dan kemudian kita lihat di Indonesia sendiri 4 dari 100 orang, 4 dari 1000 orang di Indonesia itu menderita hepatitis data tahun 2018. Oleh karena itu, hepatitis di Indonesia ini mendapat perhatian khusus terutama dari Kementerian Kesehatan ya, dari mulai bahkan sekarang dari mulai ibu yang hamil dan melahirkan bayi itu sudah mendapatkan treatment khusus jika dia memang menderita hepatitis B, bahkan kemudian bayinya dan seterusnya ya. Dan semuanya tentu tujuannya agar kita menghasilkan generasi yang unggul, yang tangguh, generasi emas pada tahun 2045. Baik, ini adalah patofisiologi dari fibrosis dan sirosis hati. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa fibrosis hepar itu atau fibrosis hati merupakan akumulasi dari matriks ekstraseluler yang disingkat dengan ECM atau extracellular matrix. Nah, ECM ini sebenarnya adalah jaringan parut ya. Jadi sebagaimana kita ya kalau misalnya luka di kaki, kemudian ketika sembuh itu kan akan menimbulkan jaringan parut. Begitu pula di hati kita, di organ hepar kita. Jadi kalau terjadi jejas atau trauma, kemudian ketika sembuh maka akan menimbulkan scar ataupun jaringan parut. Sebenarnya ini adalah proses yang fisiologis ya, sebagai respon dalam penyembuhan terhadap jejas atau trauma hati yang sifatnya akut ataupun kronis. Nah, sedangkan sirosis hati ini merupakan bentuk lanjut dari fibrosis hati yang tidak teratasi
dan kemudian fibrosis hepatik ini menjadi difus, menjadi makin meluas, dan kemudian pada stadium akhir dari deposisi ekstraselular matrik pada parenkim hepar ini mengalami distorsi atau mengalami kelainan bentuk ya dari arsitektur atau gambaran hepar yang normal menjadi tidak normal ya, yang ditandai dengan terbentuknya nodus-nodus ya yang regeneratif ya. Jadi kalau kita lihat nanti gambaran dari gambaran dari hati yang mengalami sirosis ini akan bentuknya jadi bertonjol-tonjol ya, bernodul-nodul. Berikut ini adalah patofisiologi fibrosis dan sirosis. Jadi kita lihat di sini bahwa fibrosis dan sirosis ini jejas yang menimbulkan terjadinya fibrosis itu bermacam-macam ya. Tidak hanya dari hepatitis virus B dan C yang mengalami infeksi kronis, tapi juga gaya makanan kita, ya, gaya makan yang Western diet, ya, yang banyak mengandung lemak, ya, dan kemudian ini akan potensial menimbulkan pelemakan hati. Ini juga akan bisa menimbulkan jejas kepada hati yang bersifat kronis. Kemudian juga alcohol abuse, ya, jadi alkoholisme, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan menimbulkan kerusakan pada hati. Nah, jadi apabila etiologi ini berjalan kronis dan terus-menerus akan menimbulkan trauma atau menimbulkan injuri pada liver yang sifatnya kronis. Nah, dari sel hati yang semula normal akan mengalami perubahan ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sel hati yang mengalami injuri ataupun mengalami jejas atau trauma ini kemudian dia akan menghasilkan berbagai macam faktor profibrogenik. Dan kemudian di sini kita lihat bahwa sel stellata atau sel Ito ya, nama lainnya dia akan berubah, akan menjadi teraktivasi tadinya dari bentuk yang diam, kemudian dia teraktivasi menghasilkan matrik ekstraseluler dan sel stellata ini berubah menjadi myofibroblast ya. Jadi sel yang bisa menghasilkan matrik ekstraseluler. Nah, jadi matrik ekstraseluler itu berisi kolagen tipe 1, kolagen tipe 3, bahkan ada yang melaporkan juga kolagen tipe 4 ya. Nah, kemudian pada kondisi hepatitis, pada kondisi adanya peradangan, ternyata di sini juga sel Kupffer yang ada di dalam hati itu akan mengalami aktivasi ya. Jadi sel Kupffer itu termasuk sel makrofag jaringan yang ada di organ hati. Dia akan mengalami aktivasi ketika terjadi hepatitis ya. Jadi proinflamatori faktor yang dihasilkan oleh hepatosit ini akan mengaktifasi sel Kupffer dan kemudian sel Kupffer akan menghasilkan berbagai macam zat yang bisa mengaktifasi dari sel stellata, di antaranya TGF-beta 1, PDGF, kemudian ROS, CCL2, dan sebagainya. Nah, kemudian dia akan memperkuat lagi aktivasi dari sel stellata yang semula tidak aktif menjadi aktif menghasilkan matrik ekstraseluler. Begitu pula dengan respon inflamasi dari sel T helper 17 yang menghasilkan interleukin 17A yang akan juga membuat sel stellata ini yang tadinya tidak aktif menjadi aktif ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di sini matriks yang akan makin banyak, makin tertimbun di dalam organ hati. Ya, jadi ini kita lihat di sini awalnya fibrosis nih, kita lihat banyak matriks ekstraseluler. Lama-kelamaan jika tidak diatasi, fibrosis ini akan menimbulkan nodul-nodul ya, karena dia akan mengubah semua bentuk parenkim hati dari hepatosit itu berubah menjadi habis, sel parenkim hepatositnya terisi semua dengan jaringan matrik ekstraseluler. Dan jika liver cirrhosis tidak diatasi, dia akan potensial menimbulkan hepatokarsinoma seluler. Nah, ini jadi dari berbagai literatur yang lain hampir sama ya, dikatakan bahwa berbagai macam etiologi yang bersifat kronik yang bisa mengaktifkan ataupun merusak dari sel hati, ya baik dari virus, alkohol, ataupun obat-obatan, kemudian menghasilkan sitokin atau kemokin dan mengaktifasi berbagai sel imunologi, dan kemudian menghasilkan TGF-beta 1 tadi ya, dan kemudian dia mengaktifkan sel stellata, dan kita lihat di sini sel stellata itu akan menghasilkan berbagai macam matrik ekstraseluler ya. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Jadi adanya berbagai macam sumber yang bisa mengaktifkan sel stellata ya dari bentuk diam menjadi bentuk yang aktif.
dari mulai sel Kupffer tadi ya, kita sudah bahas dengan produksi sitokinnya. Kemudian ada sel endotelial dari sinusoid, dari hepatosit yang ada di hepar, yang kemudian dia akan menghasilkan molekul parakrin ya. Jadi molekul parakrin adalah molekul yang dihasilkan oleh sel endotel yang kemudian dia akan bekerja langsung kepada sel stellata untuk mengaktifasi sel stellata ini menjadi bentuk yang aktif ya. Jadi bentuk aktifnya ini diantaranya adalah bentuk myofibroblast yang kemudian dia akan menghasilkan berbagai macam matrik ekstraseluler, dan kemudian jika nanti jejasnya ini hilang, jejas atau trauma penyebab etiologi dari hepatitis kronis hilang, maka dia akan mengalami proses resolusi ya, akan mengalami proses kembali lagi menjadi normal dengan aktivitas dari enzim protease. Dan kemudian nanti sel stellata akan kembali lagi menjadi bentuk yang semula ya, menjadi bentuk yang tidak aktif. Tetapi kalau misalnya proses aktivitas ataupun proses aktivasi sel stellatanya ini berlebihan, hal ini bisa menimbulkan terjadinya apoptosis sehingga sel stellata ini menjadi mati, atau bisa mengakibatkan sel stellata itu menjadi tua ya. Baik. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana kondisi hati yang normal sampai dengan menjadi sirosis. Jadi kalau kita lihat di sini gambaran sel hati, gambaran dari arsitektur dari hati yang normal sebagai berikut, yaitu ini adalah sel hepatit ya. Kita lihat hepatosit yang baik itu ada fili-filinya ya pada bagian luarnya, dan kemudian kita lihat bahwa inti selnya juga tersusun dengan rapi. Kemudian antara hepatosit yang tersusun secara radial ini dengan sel endotel dari sinusoid dari organ hati ini, di sini ada celah yang disebut dengan celah Dis atau space of Dis. Celah Dis ini, disinilah tempatnya dari sel stellata atau sel Ito ya. Kemudian di sini ada pembuluh darah dari organ hati. Kita tahu bahwa di hati pembuluh darahnya itu sangat berbeda dengan pembuluh darah di tempat lain. Kalau di hati ini kita kenal sebagai sinusoid. Jadi kalau sinusoid itu pembuluh darahnya hanya terdiri sel endotel saja selapis, tidak disertai dengan tunika adventitia atau tunika intima seperti pembuluh darah yang bentuknya bulat ya, bentuknya seperti pembuluh. Kalau di sini hanya selapis sel endotel. Karena ini akan memudahkan darah yang sinusoid ini untuk bisa masuk ke organ hati. Dan kita sama-sama ketahui bahwa organ hati kita, hepatosit terutama, di sini memiliki peran yang sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai tempat metabolisme dari karbohidrat, lemak, protein, ya. Kemudian menjadi tempat sintesis dari berbagai macam protein koagulan, ya, baik protein yang terkait dengan faktor yang terlibat dalam PT, APTT, ya, dalam ekstrinsik maupun intrinsik, ya. Kemudian juga sebagai tempat untuk mendetoksifikasi dari zat-zat yang beracun ya, seperti amoniak sebagai hasil produk dari metabolisme protein itu akan kemudian didetoksifikasi menjadi ureum bentuk yang tidak menjadi bentuk yang tidak toksik ya, tidak beracun. Nah, jadi kita tahu kalau nanti efeknya pada sirosis ini ketika sel hatinya rusak dan tidak bisa tergantikan, tentu akan menimbulkan manifestasi klinis yang akan terlihat pada gejala klinisnya. Kemudian ketika ada injury yang disebabkan karena entah itu hepatitis virus, entah itu karena makanan, pelemakan hati, ataupun karena hepatitis karena alkoholisme, ataupun hepatitis karena obat ya, yang berlangsung secara kronis terus-menerus. Nah, ini kita lihat bahwa mulai sel stellata ini teraktivasi ya. Tadinya diam, kemudian menjadi teraktivasi, dan kemudian dia mulai menghasilkan matrik ekstraseluler yang berwarna kehijauan, warna hijau ya. Dan kemudian ini matrik ekstraseluler ini akan makin lama makin bertambah banyak kalau penyebab dari trauma itu tidak hilang ya. Kalau hilang penyebabnya, maka dia akan terjadi resolusi. Matriksnya hilang, kemudian sel stellatanya kembali normal, dan jarak antara atau celah Dise ini akan memendek ya, akan menjadi lebih dekat lagi ke sel hepatosit. Nah, kita lihat di sini karena terjadi hepatitis, terjadi kerusakan juga dari hepatositnya. Kita lihat bahwa fili-fili pada
ujung permukaan luar dari sel hepatosit mulai hilang. Kemudian kita lihat juga dari bentuk intinya juga sudah mulai berubah ya, menunjukkan bahwa hepatositnya ini mulai terjadi kerusakan juga ya. Kemudian karena celah di sini makin lama jaraknya makin jauh, sehingga kemudian juga sirkulasi atau distribusi oksigen ataupun zat makanan terhadap sel hepatosit ini juga makin berkurang, sehingga makin memperparah kerusakan dari sel hepatositnya. Ya. Nah, kita lihat nih pada kondisi sirosis sudah semakin parah ya. Jadi kita lihat struktur dari pembuluh darahnya sendiri, dari sinusoidnya ini fenestre, yaitu celah-celah yang bisa mengalirkan darah ini sudah tertutup sama sekali. Kemudian sel endotel satu sama lain itu juga sangat rapat, sehingga benar-benar tidak ada aliran darah yang membawa zat makanan ataupun oksigen ke sel hepatosit. Ya. Karena apa? Karena memang sudah tertutup oleh dari matriks ekstraseluler yang makin lama makin banyak di celadis, yang kemudian dihasilkan oleh sel stelata. Dan kemudian kita lihat di sini hepatositnya makin lama, makin rusak dan makin habis. Dan kita lihat yang mendominasi nanti bukanlah sel hepatosit lagi, tapi yang mendominasi adalah jaringan ikat ya. Karena jaringan ikat ini antar portal, sehingga nanti bentuknya akan bertonjol-tonjol ya, seperti gambaran seperti gambar ini. Nah, ini mungkin sebagai ringkasan ya. Jadi kalau sel hati yang normal, organ hati yang normal, kemudian terdapat injuri yang sifatnya kronis ya, entah itu dari hepatitis virus ataupun penyebab yang lainnya seperti alkohol, makanan, pola makan hati, autoimun, obat dan sebagainya, dan ini akan mengakibatkan terjadinya fibrosis mulai dari tahap awal sekitar 5-50 tahun, dan kemudian jika dibiarkan maka dia akan bisa masuk ke kondisi sirosis. Sebenarnya kalau fibrosis tahap awal ini jika ditangani dengan baik, artinya bahwa si penyebabnya ini bisa dihilangkan, maka kondisi fibrosis ini akan bisa kembali menjadi normal kembali hati, organ hati, ya, sel hepatositnya menjadi normal kembali. Organ hati itu adalah organ yang memiliki daya reservoir perbaikan yang paling besar di antara organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, kemudian juga sama ketika sudah menjadi sirosis pun, sebenarnya ada sirosis yang namanya dekompensata dan masih terkompensasi ya. Jadi ini jika diatasi dengan baik dan kemudian penyebabnya dan sebagainya ya diatasi dengan baik, maka sirosis ini juga akan masih bisa mengalami regresi menjadi fibrosis yang lebih ringan ya. Namun jika sirosis ini pun tidak diatasi dengan baik, tidak ditata laksana dengan baik, maka dia akan mengakibatkan bisa terjadi hepatoselular karsinoma ya. Dan kemudian di sini pada sirosis ataupun pada HCC ini akhirnya pengobatan yang lain-lain itu sudah tidak bisa bermanfaat lagi, sehingga pengobatan terhadap kondisi terminal ini adalah satu-satunya adalah liver transplant ya. Nah, nanti mungkin untuk liver transplant bisa kita diskusikan ya. Tadi Dokter Suci, karena memang kita di RSCM sudah menjalankan transplantasi hati lebih dahulu, mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya. Baik, ini adalah gambaran dari hati yang normal, kemudian mengalami fibrosis, mengalami sirosis, dan mengalami kanker hepatoselular karsinoma. Dan kita lihat di sini upaya kita dalam rangka mencegah jangan sampai fibrosis ini masuk ke dalam sirosis, maka beberapa penelitian atau beberapa peneliti menggradasi lagi ya fibrosis dari F1, fibrosis 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai dengan tingkat 4. Ya, tujuannya ini adalah sebagai monitoring dan juga sebagai pemantauan dalam keberhasilan terapi ya. Nah, baik, kita akan mulai dengan diagnosis sirosis hati. Jadi, diagnosis sirosis hati tentu selalu kita mulai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik ya. Jadi, anamnesis kita mendapatkan adanya riwayat penyakit hati yang kronik ya. Bisa tadi yang sudah berkali-kali saya sebutkan seperti dari hepatitis, bisa juga dari dari pelemakan hati yang sifatnya kronis, kemudian juga bisa karena alkoholisme, kemudian bisa juga karena autoimun dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, dan dari pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya manifestasi akibat adanya varises gastroesofageal
Kemudian kita bisa dapatkan kita bisa lihat adanya asites pada pasien. Kemudian ada pembesaran pada lobus hepar sinistra dengan splenomegali. Tapi bisa juga pada pasien sirosis itu justru hatinya itu tidak teraba karena sudah mengkerut atau mengecil. Kemudian ada stigmata sirosis pada kulit. Kemudian nanti akan didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Kita akan dapatkan kebanyakan pada sirosis terjadi trombositopenia. Kemudian terjadi gangguan fungsi sintesis hepar, ya, sehingga didapatkan kondisi hipoalbuminemia. Kemudian kita dapatkan pemanjangan PT karena memang protein koagulasinya itu terganggu sintesisnya, sehingga pemeriksaan PT akan menjadi memanjang. Kemudian trombositopenia kurang dari 160.000 per mikroliter. Kita tahu trombositopenia yang terjadi pada pasien sirosis hati ini penyebabnya banyak, di antaranya bahwa di organ hati terdapat trombopoietin yang berperan dalam produksi trombosit, sehingga kalau organ hati itu produksi trombopoietinnya itu terganggu menjadi berkurang, maka produksi trombositnya juga akan menjadi berkurang. Dan kemudian pemeriksaan lab lainnya yang biasa dilakukan oleh klinisi penyakit dalam akan dilakukan biopsi hepar. Berikut adalah pemeriksaan fisik yang kita dapatkan. Icterus sudah jelas ya, pasien kuning, dan dari pemeriksaan labnya ini kita bisa dapatkan bahwa kadar bilirubin total di serumnya itu bisa lebih dari 2 mg per desiliter ya, karena adanya gangguan ekskresi, karena aliran bilirnya juga akan terganggu karena terjadi perubahan arsitektur atau perubahan gambaran pada hepar ya, karena adanya matriks ekstraseluler yang mendesak ke semua sel, baik sel hepatosit maupun sel kolangosit ya, kolangosit. Nah, kemudian spider angiomata. Jadi kita biasanya bisa lihat ada spider nevi yang bentuknya seperti laba-laba ya, dan kemudian ini disebabkan karena adanya peningkatan estradiol, dan kemudian degradasi estradiolnya juga turun ya, sehingga akan merangsang gambaran pembuluh darah kapiler itu seperti spider angioma ya. Kemudian ada nodula liver ya, permukaannya bertonjol-tonjol, irregular dan keras pada palpasi. Ini menunjukkan mulai adanya fibrosis. Kemudian bisa kita dapatkan juga adanya splenomegali karena ada hipertensi portal. Asites juga kita bisa temukan ya, biasanya bengkak pada kaki, kemudian pada perut ya, pada perutnya ini berisi cairan ya, yang disebabkan karena kondisi hipertensi portal. Kemudian ada kabut medusa di sekitar pusat ya. Di sini kita akan melihat ada pembuluh darah yang tersusun secara radier yang gambarnya seperti kabut medusa ya. Dan kemudian ada juga murmur dari pembuluh darah epigastrik, sering didengar ya, terdengar pembuluh darahnya ada murmur ya, seperti bunyi jantung ya, murmur pada jantung karena disebabkan adanya shunt dari vena porta dengan vena umbilicalis. Kemudian kita lihat bahwa sebentar. Nah, ini kemudian ada erythema palmaris, kita lihat bahwa tangannya juga warnanya akan lebih merah ya. Hal ini sama seperti tadi spider angioma karena disebabkan peningkatan estradiol dan degradasinya juga menurun. Dan kita lihat juga adanya clubbing finger ya, karena adanya arteriovenous shunt karena hipertensi portopulmonal dan sebagainya ya. Jadi kita lihat ini adalah gambaran pasien dengan sirosis hepatis. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk fibrosis ataupun sirosis hati, sebenarnya gold standarnya itu adalah biopsi hati ya. Tetapi sayangnya biopsi hati ini sekarang ini seringkali tidak dilakukan karena pasien banyak yang menolak ya, karena tindakan ini sifatnya invasif, menimbulkan rasa nyeri, kemudian kadang-kadang karena pasien dengan sirosis hati itu tentunya sudah dengan PT-nya trombositnya menjadi turun atau trombositopenia, sehingga menjadi kontraindikasi terhadap tindakan biopsi hati ini sendiri ya. Kemudian juga belum lagi ketika mungkin berhasil mendapatkan sampelnya, seringkali sampling error karena kita lihat bahwa organ hati itu begitu
besar. Jadi kalau ambilnya nggak pas, maka itu akan menimbulkan kesalahan interpretasi karena tidak pas lokasinya. Sehingga kadang-kadang sekarang ini bisa diikuti dengan di guide atau dipandu dengan USG, ya. Kemudian adanya variasi dalam pembacaan antar dari observer atau antara dokter spesialis patologi anatomi, ya, itu juga terjadi variasi. Nah, jadi selain dari keunggulannya sebagai gold standard, juga banyak sekali nih keterbatasan dari liver biopsi. Nah, karena itu saat ini berkembang berbagai macam pemeriksaan yang sifatnya non-invasif dengan tujuan adalah supaya tidak perlu dilakukan biopsi hati, tetapi hasilnya bisa memberikan gambaran yang mirip seperti biopsi hati. Nah, di antaranya adalah dari pemeriksaan laboratorium itu kita memiliki tes yang mendekati dari pemeriksaan dari biopsi hati, ya. Antara yang berupa skor yang rutin dilakukan dari pemeriksaan laboratorium hari-hari, ya. Misalnya seperti APRI, yaitu AST platelet ratio yang bisa kita hitung nanti dari menghitung pemeriksaan SGPT, SGOT dibandingkan terhadap jumlah trombosit, ya. Kemudian juga ada pemeriksaan serum level protein lainnya yang terus berkembang, ya. Dan kemudian dari radiologi, dari imaging juga berkembang berbagai macam, ya, seperti adanya fibroscan, USG, MRI dan sebagainya. Nah, ini jadi kita lihat bahwa di dalam pemeriksaan biopsi hati ini kita akan melihat berbagai macam gambaran yang akan dibaca oleh dokter patologi anatomi yang kemudian disimpulkan dari gambaran pemeriksaan histo-PA-nya itu menjadi derajatnya kalau berdasarkan skor ISHAQ itu 0 sampai dengan 6. Jadi 0 itu tidak ada fibrosis, kemudian mulai ada fibrosis sedikit, kemudian sampai dengan fibrosisnya itu sangat banyak, ya. Jadi kita lihat di sini gambarnya bahwa jaringan ikat atau matriks ekstraseluler tadi itu yang warnanya merah, ya. Dari yang jumlahnya sedikit sampai jumlahnya banyak. Kemudian kita kenal juga ada skor metafir dari F0 sampai dengan F4. Ya, ini adalah gambaran dari skor metafir. Nah, jadi nanti pemeriksaan non-invasif tes laboratorium itu akan dibandingkan dengan hasil gold standard dari biopsi ini sampai kemudian diputuskan bahwa tes NIT itu non-invasif tes itu memang benar-benar representatif bisa menggantikan dari biopsi hati. Nah, ini jadi sebagai gambaran, ya, non-invasive test atau NIT dari pemeriksaan liver fibrosis ataupun cirrhosis. Kita lihat tadi ini ada dari imaging ataupun dari metode untuk mengukur elastisitas dari jaringan liver, jaringan hati. Di antaranya pemeriksaan elastografi, ya, untuk fibroscan dan lain sebagainya. Kemudian kalau imaging ini kita bisa menggunakan pemeriksaan MRI. Nah, khusus untuk laboratorium ini kita klasifikasikan menjadi 2, ya. Ada yang mengklasifikasikan menjadi kelas 1 dan kelas 2. Ada yang mengklasifikasikan menjadi pemeriksaan yang sifatnya direct dan sifatnya indirect. Jadi maksudnya direct indirect, kalau direct itu artinya pemeriksaan dari parameter laboratorium yang memang berhubungan langsung dengan proses fibrogenesis ataupun fibrolisis yang terjadi di organ hati, ya. Jadi misalnya ini seperti hyaluronic acid, kolagen, MMP, kemudian M2-BP-GI, ya. Nah, jadi parameter-parameter ini atau zat ini adalah zat yang dihasilkan pada saat terjadinya proses fibrogenesis atau zat yang dihasilkan pada saat terjadinya fibrolisis, ya. Pada masa resolusi ini matriks metaloproteinase ini akan kemudian bekerja dan ini bisa diukur kadarnya, ya. Sedangkan yang kelas 2 ini sifatnya indirect. Artinya apa? Yaitu parameter pemeriksaan laboratorium yang tidak dihasilkan dari proses fibrosis, tetapi berkorelasi atau mengikuti seiring dengan beratnya derajat fibrosis, ya. Misalnya pemeriksaan SGOT, SGPT, gamma GT, PT, indeks PGA dan lain sebagainya, termasuk juga indeks APRI. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pemeriksaan laboratorium yang sering kita gunakan, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membantu
mendeteksi kemungkinan adanya fibrosis ataupun sirosis ya, yaitu pemeriksaan SGOT SGPT ya. Ini menunjukkan adanya kerusakan dari sel hati ya. Jadi kalau SGOT SGPT-nya meningkat, maka akan memberikan informasi kepada kita bahwa terjadi kerusakan keutuhan dari sel hati. Tapi sayangnya pada pasien dengan sirosis hepatis, seringkali AST-ALT-nya ini justru tidak meningkat, tapi justru AST-ALT-nya itu turun. Karena apa? Karena kan AST-ALT ini dihasilkan oleh hepatosit. Pada kondisi sirosis, itu hepatositnya sudah rusak, sudah tidak bisa menghasilkan AST dan ALT, sehingga AST dan ALT-nya ini biasanya akan normal, tidak meningkat ya kalau sudah sampai ke sirosis hepatis. Tapi kalau mungkin masih ada hepatitis, kemudian menyebabkan fibrosis, itu biasanya masih kita bisa dapatkan AST dan ALT yang meningkat, tetapi meningkatnya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian alkali fosfatase dan gamma GT ini kedua enzim yang berperan di dalam proses kolestasis ya. Kemudian bilirubin juga untuk kolestasis ya. Dan kemudian albuminnya nanti kita akan lihat mulai terjadi penurunan sintesisnya. Protein untuk koagulasi juga akan turun sehingga mengakibatkan prothrombin time-nya memanjang. Kemudian dihasilkannya beberapa imunoglobulin ya, sehingga kita lihat bahwa globulinnya akan lebih dominan ya. Dan kemudian sodium imbalance, jadi ketidakseimbangan dari elektrolit ya, kita dapatkan kondisi natrium yang hipo atau turun ya, karena disebabkan adanya mekanisme kompensasi terhadap kejadian portal hepatikanya ya. Kemudian didapatkan anemia ya, karena memang ini terjadi gangguan metabolisme dari folat ya dan berbagai macam zat gizi lainnya, sehingga seringkali ditemukan defisiensi folat sehingga kita dapatkan makrositik. Kemudian bisa juga karena ada perdarahan ya, pada pecahnya varises esofagus ini bisa menimbulkan perdarahan, sehingga kadang-kadang bisa dapatkan ukuran eritrositnya normositik ya. Kemudian kalau mikrositik, karena memang pada pasien sirosis ini jangka lama dia akan mengalami kesulitan nafsu makan, sehingga intake-nya menjadi kurang baik ya, menjadi buruk, sehingga kemudian asupan dari zat besi juga kurang. Kemudian adanya proses inflamasi kronis ya, itu bisa mengakibatkan anemia mikrositik. Kemudian tadi untuk trombositopenia dan leukosit ya, untuk trombosit kita dapatkan trombositopenia seperti tadi yang saya sudah jelaskan, karena adanya penurunan dari trombopoietik, kemudian ada hiperspllenisme yang mengakibatkan trombosit itu terjebak ya di dalam limpa, dan adanya disfibrinogenemia. Nah, jadi sebagai gambaran bahwa evaluasi fibrosis hepar ini kita tadi sudah bagi ya menjadi invasif dan non-invasif. Non-invasif ini bisa terdiri dari indirect marker, marker yang tidak langsung berhubungan dengan fibrosis atau sirosis, dengan marker-marker yang berhubungan langsung dengan proses terjadinya fibrosis ya, entah itu dari kolagen yang dihasilkan, kemudian glikoprotein dan polisakarida yang dihasilkan, kolagenase, enzim yang terlibat dalam pemecahan dari kolagen yang terbentuk, kemudian ataupun kita bisa memeriksa sitokin yang terlibat langsung di dalam proses fibrosis. Nah, bisa juga kita menggunakan marker gabungan antara keduanya, antara indirect dan direct ya. Seperti skor APRI ini merupakan gabungan dari skor indirect ya, dari platelet dan satu lagi dengan AST ya. Dan kita kenal berbagai macam skor ataupun indeks yang lainnya yang bermacam-macam ya. Jadi di berbagai negara itu melahirkan berbagai macam skor yang mungkin spesifik, yang sesuai dengan kondisi di negaranya, sesuai dengan kebijakan pemeriksaan yang dilakukan di tiap negara, dan kemudian dimanfaatkan menjadi bentuk suatu skor yang bisa mendekatkan diagnosisnya itu hampir sama dengan biopsi pada hati. Nah, ini tadi biomarker direct ya, kita sudah bahas tadi sedikit. Nah, jadi biomarker direct ini terkait langsung dengan proses deposisi atau proses penimbunan dan juga penguraian atau degradasi dari ekstrak seluler matriks yang diproduksi oleh sel stellata ataupun sel hepar lainnya. Nah, jadi
kadarnya itu akan mengikuti ya. Jadi kalau kadar di dalam serumnya meningkat, biasanya proses fibrosisnya itu progresif sekali. Dan kalau misalnya kadarnya dari biomarker direct ini turun, maka ini sesuai dengan responnya terhadap terapi. Jadi kalau misalnya turun, maka respon terapinya baik. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian biomarker indirect ini yang tidak langsung, tadi kita sudah bahas juga ya, dari AST, ALT, arkan fosfase, dan sebagainya. Kemudian ini adalah gabungan dari biomarker indirect kombinasi dari APRI. Ini kita lihat bahwa APRI ini bisa diperoleh dari kadar dari AST yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan, itu dibagi dulu dengan nilai rujukan atas dari AST. Ya. Kemudian juga kita perhatikan bahwa hitung plateletnya satuannya itu 10⁹ per liter. Setelah angkanya sudah kita konversikan, baik AST yang sudah dirasiokan terhadap nilai rujukan, kemudian platelet yang sudah dikonversikan ke satuan 10⁹ per liter, kemudian kita kalikan 100. Dan kemudian jika didapatkan skor 0,7 sampai dengan 1, maka ini kemungkinan diagnosis fibrosisnya sangat besar. Ya. Kemudian kalau lebih dari 2 ke arah sirosis dan antara 2 sampai dengan lebih besar dari 1, ini fibrosis tetapi fibrosisnya berat ya. Kemudian dikenal juga skor FIB-4 ya. Jadi yang melibatkan hampir sama, ada AST juga, ada platelet juga, tetapi kita lihat di sini ada tambahannya yaitu melibatkan ALT dan juga usia. Nah, kemudian nanti setelah dihitung skornya keluar ya. Nah, jadi sebenarnya skor APRI dan FIB ini sudah banyak yang komersial ya. Jadi kalau di internet tuh kita bisa dapatkan mesin skor APRI ya. Jadi tinggal kita masukkan angka trombositnya, kita masukkan AST, nanti keluar skor APRI-nya. Begitu pula dengan FIB-4 ya, sudah ada hitungan atau kalkulatornya di internet ya. Jadi kita bisa buka, kita bisa googling, kita masukkan usia, kita masukkan data AST, ALT dan platelet, maka nanti akan keluar skornya ya. Jadi sudah sangat mudah. Kemudian skor yang lain, skor Bonacini mungkin jarang digunakan ya. Tapi ini hanya menggambarkan bahwa hampir sama ya, jadi melibatkan, hampir sebagian besar itu selalu melibatkan AST, ALT, dan plateletnya, tapi pada skor ini ditambah dengan INR atau pemeriksaan APTT-nya. Ya. Dan kita lihat di sini kalau skornya 0 sampai 7, ini kemungkinan ke arah sirosis ya, dan kemudian 8 sampai 11 ini lebih kuat lagi ke arah sirosisnya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi bahwa bermacam-macam biomarker indirect kombinasi dari APRI, AST, Bonacini, dan seterusnya ya. Kita lihat di sini kalau kita menggunakan, maka kita harus melihat bagaimana hasil uji diagnostiknya ya, baik sensitivitas maupun spesifisitasnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pemeriksaan APRI, pemeriksaan yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari memiliki nilai sensitivitas 57%, tapi dengan spesifisitas 93%. Jadi dia kalau sudah didiagnos di sini kita lihat kalau sensitivitasnya rendah dan spesifisitasnya tinggi, maka kalau skornya tinggi itu hampir memastikan bahwa memang pasien tersebut fibrosis ataupun sirosis ya. Dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa lihat berbagai macam hasil uji sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, ini juga kita lihat bagaimana nilai cut-off-nya ya. Jadi setelah kita dapatkan skornya, ini juga berbagai peneliti mulai melihat berapa sih cut-off-nya yang pas untuk kita gunakan sebagai fibrosis. Nah, untuk APRI, ini dengan etiologi hepatitis C ada kekhususan ya. Jadi cut-off yang digunakan itu lebih dari 1,5 baru bisa dikatakan fibrosis signifikan. Dan kemudian kalau masuk ke fibrosis yang ekstensif, itu jika cut-off-nya skornya didapatkan lebih besar sama dengan 2. Kemudian begitu pula dengan Forms Index ya pada pasien hepatitis C dengan nilai cut-off skornya lebih dari 6,9 dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan pula di dalam review ini yang disampaikan oleh Grace dan kawan-kawan bahwa tidak ada satupun tes yang menggambarkan
kejadian fibrosis itu ideal, sehingga yang paling bagus adalah kita melakukan kombinasi atau penggabungan biomarker dengan gambaran klinis ataupun menggabungkan tes satu dengan yang lainnya. Ya seperti tadi ya, dengan menggunakan APRI, FIB4 dan sebagainya. Dan kemudian kalau ingin mendekati lagi ke arah biopsi hati yang hampir sama, hampir mirip seperti biopsi hati, maka bisa ditambah lagi dengan tes selain pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan fibrotest atau fibrometer. Kemudian ini tadi kita lihat bahwa ditambah dengan pemeriksaan ELF. Kalau ELF ini mewakili dari pemeriksaan laboratorium. Nah ini jadi Grace dan kawan-kawan juga melihat bahwa di sini pemeriksaan non-invasif ini kemudian memiliki area undercurve yang berbeda-beda ya, dan nilai sensitivitas dan spesifitas yang berbeda-beda. Jadi silahkan nanti kalau kita ingin menggunakan skor ya sesuai dengan pemeriksaan lab yang mungkin sehari-hari kita sudah kerjakan untuk bisa menambah, membantu mendiagnosis fibrosis dan sirosis. Ya, ini jadi bermacam-macam ya. Skornya ya, ada pemeriksaan non-invasif dari lab maupun non-invasif yang dari pemeriksaan radiologi ataupun pemeriksaan jaringan dari hati, yaitu terkait dengan elastisitas atau kelenturan dari jaringan sel hati. Nah, kita lihat di sini katakan diperkenalkan juga Pak oleh Grace dan kawan-kawan dan juga Yegin dan kawan-kawan, yaitu tentang ELF score. Jadi ELF score ini memanfaatkan parameter usia, kemudian hyaluronic acid, kemudian ini adalah P3NP dari Masuk kayaknya. dan Iya. kemudian tisu matriks metaloproteinase ya. Dan kalau dilihat di sini bahwa ELF score ini dibandingkan dengan fibrosis dengan stadium ataupun skor dari ISHAT, kita lihat bahwa antara F0, F1, fibrosis derajat F0, F1 dengan F2, F4 ini tidak terlalu berbeda bermakna ya, dengan P-nya 0,55. Tapi kalau dibandingkan antara F2 atau F4 dengan fibrosis F5 atau F6, ini kita lihat perbedaannya bermakna. Ya, terdapat nilai P 0,073. Dan kalau kita bandingkan antara F01 dengan F56, ini sangat bermakna sekali ya, dengan nilai P 0,018. Jadi ELF skor ini bisa menggradasi ataupun bisa mendiagnosis dan bisa membedakan antara fibrosis yang F01, F24, dan F56. Kemudian untuk jika ELF ini dilihat dari skor TPA, ini juga kita lihat ada perbedaan bermakna yang hampir sama juga dengan fibrosis dengan menggunakan stadium ISHAT ya. Nah ini kita lihat ELF score kalau dilihat berdasarkan lebih dalam lagi ya, dengan menggunakan skor ISHAT antara kontrol sehat ya, tentu kita lihat di sini antara kontrol sehat dengan fibrosis derajat 0 sampai dengan 1, ini dia sudah bisa membedakan nih dengan nilai P 0,01 ya, sudah ada perbedaan bermakna dari skornya antara populasi sehat dengan populasi yang mengalami fibrosis derajat F0 sampai 1. Dan tentunya kalau orang sehat dibandingkan terhadap F2 akan lebih bermakna lagi ya. Dan ini dengan menggunakan nilai atau penggradingan yang lain ya. Tapi biasa kita gunakan ISHAT stage. Ya, jadi kalau kita bandingkan, kita lihat bahwa ELF ini area undercurve ini sangat baik ya, makin mendekati angka 1 dan jauh dari diagonal ya. Jadi kita lihat bahwa di sini kita lihat bahwa ELF score bisa digunakan sebagai parameter non-invasive test untuk fibrosis dan sirosis hati. Biomarker indirect lainnya yang kita akan bahas juga adalah tentang gamma GT platelet ratio ya. Jadi GGT to platelet ratio atau GPR. Nah, jadi di sini kita lihat kalau dilihat satu persatu dari Spearman-nya bahwa untuk menandakan adanya derajat fibrosis yang paling bagus adalah gamma platelet ratio ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa gamma
platelet ratio ini memiliki AUC itu yang jauh lebih luas ya, jadi lebih baik dibandingkan dengan APRI ataupun FIB4. Ini berdasarkan penelitian dari Qiang Li dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana gamma GGT dibandingkan terhadap platelet dalam bentuk rasio, ini memiliki AUC yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan APRI, FIB4 dan FIB4 ya, baik pada pasien dengan fibrosis yang berat ya, dengan fibrosis, kemudian ini pasien dengan fibrosis yang berat, dan ini dengan pasien dengan sirosis. Kita lihat bahwa hampir semuanya GPR itu menunjukkan AUC yang sangat baik. Nah, kemudian saya akan perkenalkan juga ada biomarker direct yang baru yang disebut dengan M2-BPGI. Nah, jadi M2-BPGI ini sudah banyak dilaporkan oleh berbagai literatur ya. Dan kita tahu bahwa M2-BPGI adalah ligan dari MAC2 ya. Jadi ini dihasilkan oleh makrofag yang teraktivasi. Nah, kemudian ekspresinya akan kita dapatkan tinggi pada makrofag yang teraktivasi, termasuk diantaranya adalah sel Kupffer. Kita tahu sel Kupffer itu adalah makrofag yang ada di jaringan organ hati. Dan kemudian M2-BPG ini akan berinteraksi dengan galaktin, beta-1 integrin, kolagen, dan sebagainya sebagai matrik ekstraseluler. Nah, jadi M2-BPG ini jika terganggu, maka dia akan mengakibatkan adanya perubahan N-glikosilasi selama proses penyakit hati dan juga fibrosis. Sehingga dia akan menghasilkan adanya isomer baru yang disebut dengan M2-BPGI. I-nya ini adalah isomer, ya, jadi bentuk abnormal dari M2-BPG. Nah, M2-BPGI ini merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh sel stellata dan juga sel Kupffer yang kita tahu tadi dalam patofisiologi keduanya ini sangat berperan dalam proses fibrosis dan sirosis ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah sel normal. Jika sel hepatosit normal, maka dia akan menghasilkan suatu glikoprotein M2-BPG yang normal gambarannya ya. Namun kalau kita lihat di sini nih, kita lihat ya bahwa M2-BPG yang normal gambarnya seperti ini. Nah, ketika ada sel yang abnormal, yang hepatosit abnormal ataupun dari sel-sel yang rusak ya, ketika terjadi proses fibrosis ataupun sirosis, maka dia akan menghasilkan M2-BPG yang abnormal yang disebut dengan M2-BPGI atau isomernya ya. Nah, jadi kita lihat di sini bentuknya ada tambahan nih, ada seperti tongkat warna hijau dengan ujung kemerahan ya. Nah, ini kita sebut sebagai M2-BPGI yang dihasilkan dari sel yang rusak. Nah, kemudian inilah yang kemudian diukur sebagai penanda fibrosis ataupun sirosis karena adanya kerusakan dari sel hati ataupun sel-sel lainnya yang ada di organ hepar. Ya, jadi kita lihat ini adalah struktur yang normal ya, dan ini adalah struktur yang abnormal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada derajat F1 sampai dengan F4, pada F1 kita lihat tidak ditemukan adanya M2-BPGI. Semuanya glikannya normal. Kemudian ketika F2 mulai ada 1-2 ya. Mulai ada sedikit M2-BPGI yang dihasilkan dan makin banyak kerusakan sel hati, M2-BPGI-nya makin banyak ya, sehingga didapatkan bahwa makin derajat fibrosisnya makin tinggi, maka makin tinggi kadar M2-BPGI-nya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa M2-BPGI ini berhubungan dengan stadium fibrosis, ya, ini kita lihat bahwa makin tinggi derajat fibrosisnya, ya, dari sampai dengan F4, maka kadar M2-BPGI-nya itu makin lama makin naik dan bermakna, ya. Kemudian di sini ini ada penelitian dari Kono dan kawan-kawan, kemudian Nishikawa meneliti pada pasien dengan hepatitis B kronis ya yang bisa menyebabkan terjadinya fibrosis sirosis juga. Kita lihat juga ada perbedaan bermakna. Dan kemudian sini Nishikawa dan kawan-kawan meneliti juga pada pasien NAFLD non-alcoholic fatty liver disease. Kita lihat di sini juga ada perbedaan bermakna kadar M2-BPGI sesuai dengan derajat fibrosisnya ya. Kemudian Umemura juga sudah meneliti pada pasien-pasien dengan PBC, primary biliary cirrhosis patient. Ini kita lihat bahwa makin tinggi derajat fibrosisnya, makin tinggi pula kadar M2-BPGI-nya.
Ya, jadi ini kita lihat bahwa bagaimana M2-PGI dibandingkan dengan parameter lainnya seperti platelet, FIB4 ataupun hyaluronic acid. Ternyata M2-PGI ini lebih superior ya, lebih tinggi dibandingkan dengan parameter yang lainnya. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak pemeriksaan laboratorium yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis fibrosis dan sirosis hati. Nah, jadi ini menurut jurnal dari European Association for the Study Liver, katakan bahwa serum marker dari laboratorium itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Ya. Jadi kelebihannya dari serum marker ini kan kita lihat bahwa ada yang sudah paten, ya sudah dihakikan, ya, ada juga yang non paten, ya. Tapi keduanya ini kurang lebih memiliki kesesuaian yang baik, ya, memiliki kelebihan. Jadi reproducibility-nya bagus, kemudian bisa diaplikasikannya juga tinggi, ya. Kemudian kalau bedanya kalau non paten itu tidak ada biaya. Kalau paten mungkin ada biaya karena kita menggunakan hak cipta dari orang lain, ya. Dan kemudian ini untuk yang non paten tapi juga ternyata sudah divalidasi dengan baik. Dan kemudian juga bisa diterapkan pada pasien-pasien seperti pada pasien rawat jalan, ya. Dan juga bisa digunakan untuk menilai prognosisnya, ya. Nah, kemudian kelemahan atau keterbatasan dari pemeriksaan serum marker lab ini adalah kalau yang non paten ini kadang sifatnya tidak specifically liver, ya. Nah, itu jadi juga harus menjadi pertimbangan, menjadi keterbatasan. Dan kemudian gambarannya itu seringkali tidak sesuai, tidak sebaik dengan transient elastografi dan juga dengan pemeriksaan serum yang sudah dipatenkan. Ya, jadi kadang-kadang untuk pemeriksaan yang non paten ini memiliki kelemahannya itu. Kemudian seringkali false positif dengan FIB4 dan NFS pada kasus pada usia lebih dari 65 tahun. Kita tahu tadi pemeriksaan FIB4 ini dipengaruhi oleh usia, ya. Jadi sehingga kemudian usia menjadi keterbatasan dalam penggunaan skor dari FIB4. Dan kemudian kalau kelemahannya kalau dari yang paten ini berbayar, kemudian juga sama, ya, tidak spesifik terhadap parameter liver, ya. Dan kemudian bisa menimbulkan juga false positif, ya, pada kasus ada inflamasi ekstrahepatik, ya. Pada kasus inflamasi ekstrahepatik kadang-kadang kita bisa temukan juga tuh seperti parameter-parameter matriks ekstraseluler juga bisa akan meningkat. Jadi bukan di organ hati tapi di organ lain, tetapi itu meningkat sehingga menimbulkan false positif dan sebagainya, ya. Jadi dalam penggunaan dari NIT atau non-invasive test untuk penanda sirosis fibrosis harus kita kenali kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, jadi ini adalah rekomendasi dari non-invasive test pada fibrosis hati berdasarkan European Association dari studi of the liver, yang dikatakan bahwa yang pertama bahwa pemeriksaan NIT itu seharusnya digunakan hanya untuk menyingkirkan dari diagnosis fibrosis pada populasi yang dengan prevalensi yang rendah, ya. Jadi tadi NIT seharusnya digunakan hanya untuk menyingkirkan, tetapi tidak digunakan untuk mendiagnosis, ya, hanya untuk menyingkirkan. Terutama ini pada daerah-daerah di mana prevalensinya rendah untuk fibrosis dan sirosis. Kemudian berikutnya adalah bahwa NIT ini lebih disukai pada pasien-pasien yang bisa digunakan pada pasien-pasien yang mungkin mempunyai risiko yang tinggi terhadap fibrosis, ya, seperti pasien dengan faktor risiko metabolik ataupun pasien yang dengan penggunaan alkohol, ya. Namun tidak bisa digunakan pada populasi secara umum, ya. Kemudian pemeriksaan ALT dan ST dan serta hitung jenis dari platelet ini seharusnya menjadi bagian rutin dari pemeriksaan kita, karena pemeriksaan AST, ALT, dan platelet ini bisa dikerjakan di primary care, ya, di puskesmas, di rumah sakit tipe C atau tipe D, ya, itu bisa digunakan sebagai penanda NIT yang simple yang bisa membantu klinisi untuk mengarahkan ini kemungkinan terjadi fibrosis atau menjadi sirosis, ya. Dan kemudian adanya perhitungan otomatis dan laporan dari sistematik itu terhadap NIT itu
harus diperhatikan ya bagaimana kelebihan dan kekurangannya supaya kita bisa juga tepat dalam menggunakan NIT ini. Nah, ini adalah guidelines ya bagaimana penggunaan dari pemeriksaan non-invasif tes laboratorium ya. Jadi kita lihat di sini ketika ada pasien dengan risiko chronic liver disease, kita periksakan berbagai macam faktor risikonya ya, mulai dari apakah dia punya sindrom metabolik yang memudahkan terjadinya pelemakan hati ya, kemudian alkohol yang bisa menimbulkan hepatitis alkoholisme, kemudian hepatitis B, hepatitis C dan sebagainya. Kemudian kita periksa juga tesnya AST, ALT, gamma GT, ALP dan hitung dari trombosit ya. Dan kemudian apakah ada kofaktor metabolik dan juga alkohol ya. Kemudian kita bisa hitung dengan menggunakan FIB4 dengan menggunakan usia, AST, ALT dan platelet ya. Jadi ini AST, ALT, platelet ada, usia juga ada. Dan kemudian kita hitung skornya, jika skornya kurang dari 1,3 risikonya rendah, maka tidak perlu dirujuk ya. Jadi cukup dipantau ya dengan lifestyle yang diperbaiki, kemudian suruh tes ulang lagi 1 sampai 3 tahun. Sedangkan kalau skornya lebih besar 1,3 dari FIB4 ini, maka lanjutkan dengan pemeriksaan liver stiffness ya, TEG, dengan transient elastografi seperti fibroscan dan lain sebagainya ya. Dan kemudian seperti ini ya, seterusnya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yang paten dan non-paten. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat secara umum peran kita di laboratorium, kita tidak harus periksa yang muluk-muluk yang mungkin yang nggak ada gitu ya, tapi kita bisa mulai memanfaatkan dari tes-tes kita sehari-hari yang sudah kita lakukan pemeriksaannya ya, baik dari pemeriksaan hematologi, kita lihat dari parameter trombositnya, dari pemeriksaan kimia, ada pemeriksaan AST, ALT, gamma GT, ALP dan sebagainya. Kemudian kita periksa dari imunologinya terhadap faktor risikonya, apakah ada hepatitis B, hepatitis C yang sifatnya kronis ya dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa memberikan informasi banyak kepada klinisi sejawat hepatogastro sehingga juga bisa mendeteksi fibrosis ataupun sirosis lebih cepat. Baik, take home message yang bisa saya berikan bahwa fibrosis dan sirosis hati merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya akumulasi dari matriks ekstraseluler atau jaringan parut sebagai respon terhadap penyembuhan terhadap berbagai jenis jejas dari hati akut ataupun kronis. Kemudian diagnosis dini fibrosis itu sangat diperlukan untuk tata laksana segera agar tidak menjadi sirosis hati. Kita tahu bahwa gold standar diagnosis dari fibrosis hati adalah biopsi hati, namun memiliki keterbatasan yaitu invasif, nyeri, kemudian komplikasi besar dan sampling error dan inter-observer variation-nya juga cukup besar. Sehingga dikembangkanlah suatu pemeriksaan laboratorium yang secara tidak langsung bisa menggambarkan kejadian fibrosis ataupun sirosis melalui suatu pemeriksaan non-invasive test atau NIT berupa tes tunggal ataupun tes gabungan. Nah, namun tidak sempurna, tidak akan ada yang sempurna kalau kita menggunakan hanya satu tesnya. Jadi untuk mendekati kebenaran dari tesnya, maka disarankan menggunakan NIT gabungan, baik direct dengan indirect, ya, ataupun gabungan dari beberapa indirect, ya, atau gabungan pemeriksaan lab dengan pemeriksaan non lab seperti pemeriksaan fibroscan dan sebagainya, sehingga menghasilkan nilai uji diagnostik yang terbaik. Dan kemudian kenali dan keterbatasan dari NIT yang kita gunakan sehingga kita bisa menggunakan dengan tepat dalam diagnosis fibrosis dan sirosis. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali loh, Dr. Nuri. Ini banyak Iya. ilmunya tadi. Ternyata banyak rasio-rasio yang memang kita bisa gunakan ya, Dr. Nuri ya. Betul, Dr. Dr. Nuri, ini Mita. masih ada waktu ya, Dok ya. Ini ada Ya, beberapa pertanyaan. Izin untuk membacakan. Jadi ada tadi 150 ya, Dok, pertanyaannya. 180, Dok. Oh, 180. Ya, baik. Terima Ini kasih. ternyata 400 loh, Dok. Iya, iya. Baik. Iya, ini saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari Dr. Sustika mengenai liver transplant ini, Dok. Sebelum dilakukan liver transplant, apakah terdapat kriteria dari parameter laboratorium yang harus diperhatikan? Kemudian untuk setelah transplant sendiri, apakah juga terdapat
pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang harusnya rutin dilakukan pemeriksaan untuk evaluasi begitu, Dok. Nah, ini langsung penasaran tentang Ya, transplantasinya ini. baik. Monggo Dokter Nuri. Ya, ini Makasih dari Dr. Meta. PPDS kami. Ya, Oh ya, baik. Mungkin saya izin untuk share screen satu lagi terkait transplant ya, Dok ya. monggo Dok. Ya. Saya udah siapkan juga karena tadi Dr. Suci udah cerita tentang transplant sebentar ya. Udah, Dok. Hmm. Ya, sudah terlihat ya, Dok? Sudah Dokter. Ya, Baik, ampun, jadi sudah muncul. terkait dengan transplant ini kita lihat bahwa untuk pemisahan transplant itu ada dua yang akan kita periksa, yaitu resipien dan donornya. Ya, jadi ini seleksi donor, ini seleksi resipien. Nah, resipiennya ini sendiri, karena kalau resipien ini kan sudah sering ya datang bolak-balik ke rumah sakit, sehingga pemisahan labnya tentu sudah banyak sekali, sudah adalah datanya di dalam medical record ya. Jadi pada resipien ini awalnya kita akan menentukan dulu derajat penyakit hatinya, kemudian etiologinya apa, kondisi organnya bagaimana, dan status imunologinya. Jadi informasi ini penting karena untuk derajat berat penyakit hati ini akan menentukan apakah ini memang sudah indikasi transplant atau belum. Kemudian penentuan etiologi ini akan menentukan nanti apakah ini indikasi mutlak atau apakah ada kontraindikasi yang mutlak atau kontraindikasinya tidak mutlak atau tidak absolut. Karena kalau kontraindikasi mutlak terhadap transplant, maka di transplant pun nggak ada artinya, nggak akan berguna. Ya. Kemudian untuk pemisahan kondisi organ nanti biasanya ini adalah informasi buat operator ataupun dokter-dokter yang akan melakukan operasi ataupun perawatan berikutnya pasca operasi, dan juga pemisahan status imunologi terkait dengan imunnya seperti apa nih si resipien kita ya. Nah, jadi ini untuk resipien ini komplit. Jadi banyak sekali yang diperiksa. Dari virus hepatitisnya mungkin kita sudah dapat informasi ya ketika kalau pasien itu sudah pasien lama di rumah sakit, kita nggak perlu lagi ulang HBsAg anti-HCV-nya. Tapi kalau dia pasien baru datang, maka kita harus periksa HBsAg dan anti-HCV-nya. Kemudian ada tidakkah pelemakan hati dengan pemeriksaan kolesterol, ya, lipid, seperti trigliserid dan sebagainya. Kemudian adakah riwayat hepatitis autoimun, ya. Jadi meskipun dari anamnesis pemeriksaan fisik itu sebenarnya tidak mengarah ke autoimun, tapi seringkali ini tetap dimintakan pemeriksaan ANA. Mungkin ini untuk memastikan ya bahwa memang tidak ada hepatitis autoimun. Kemudian apakah ada hepatitis iron overload, diperiksa juga TIBC, serum iron transferin, kemudian kelainan genetik, diperiksa alpha-1 antitrypsin, derajat kolestasisnya diperiksa gamma GT dan alkali fosfatase, kemudian untuk para tumor markernya diperiksa juga ya alpha fetoprotein, CA19 dan seterusnya. Ya, jadi ini dimintakan oleh kepada resipien ya. Nah, untuk menentukan derajat berat dari resipien ini, kita menggunakan skor yang disebut dengan skor CTP atau Child-Turcotte Pouf, dan atau bisa juga menggunakan MELD untuk orang dewasa, Model for End-Stage Liver Disease. Kalau pada pasien anak biasa menggunakan Pediatric End-Stage Liver Disease. Semakin tinggi skor, semakin besar prioritas dia untuk menjadi pasien transplant. Nah, ini adalah CTP yang mungkin kita udah sering sering lihat, sering tahu. Jadi dinilai dari ensefalopatinya ada atau tidak, kemudian ada asites ada atau tidak, ya. Kemudian bilirubinnya berapa kadarnya, masuk ke dalam poinnya berapa, kemudian kadar albuminnya, kemudian prothrombin time. Untuk yang lab mungkin ini ya, bilirubin, albumin, dan prothrombin time. Kemudian nanti dihitung poinnya, kemudian keluar skornya. Nah, nanti skornya itu akan masuk ke kelas A, B, atau C, ya. Nah, jadi kalau misalnya biasanya nanti akan ditentukan bahwa yang indikasi terhadap transplant itu biasanya udah kelas B ataupun C, ya. Nah, kemudian ini kriteria UNOS ya, kriteria yang digunakan untuk transplant ya. Jadi bahwa sebagian besar itu yang diperbolehkan ada skor lebih dari 7. Jadi minimal 2B atau ke arah 3 ya. Nah, ini jadi kita lihat di sini status 1 dari UNOS tadi ya dibahas dan seterusnya secara garis besar. Bisa juga kita menilai dengan skor MELD yang pemeriksaan laboratorium yang terlibat adalah bilirubin, INR, dan creatinine serum.
Nah, nanti di sini skornya didapatkan. Dan juga kalau anak menggunakan kriteria PELT dengan tambahan adalah pemeriksaan INR. INR sama ya udah ya. Tambahnya adalah albumin ya. Nah, ini nanti setelah mendapatkan skornya, maka baru masuklah dia terindikasi untuk operasi atau tidak. Nah, ini untuk donor sekian banyak pemeriksaannya ya. Kemudian untuk resipien tambahan pemeriksaannya ya. Dan juga untuk pemeriksaan status imunologi diperiksa juga VDRL, TPHA dan sebagainya karena pasien ini nanti kan akan diberikan obat imunosupresan sehingga supaya tidak menambah berat penyakitnya, kita harus mengetahui penyakitnya, status imunologinya sehingga diperiksa juga berbagai pemeriksaan ini ya. Lalu pemeriksaan apa yang dikerjakan saat pasca operasi? Jadi pasien ini kan kebanyakan pasca operasi setelah operasi besar, maka dia akan dipantau ya kondisinya ya. Jadi kondisi hatinya sendiri diperiksa, dipantau dengan SGOT, SGPT, bilirubin, kolenesterase. Tapi sekarang kolenesterase nggak sangat jarang diminta biasanya 3 tes ini ya. Kemudian untuk terapinya, karena pasien ini kan pasca mendapatkan heparinisasi pada operasi besarnya, jadi pemeriksaan PTA, PTT, ya, pemeriksaan hemostasis itu seringkali dikerjakan. Ya. Kemudian berbagai macam obat, ya, ini pemantauannya dengan melalui berbagai macam pemeriksaan laboratorium yang dimintakan oleh klinisi. Kemudian untuk infeksi, kita pantau dengan procalcitonin ataupun dengan biakan. Nah, nanti biakannya itu bisa diambil dari berbagai macam drain, karena kan pada operasi transplant ini cukup besar ya, sehingga drainnya begitu banyak ya. Nah, itu masing-masing drain itu biasanya secara berkala diperiksakan kulturnya. Dan kemudian untuk pemeriksaan ada tidak penolakan graf, itu kita mintakan hematologinya, jadi kita lihat dari parameter leukosit, kemudian juga trombositnya ya, kalau trombositnya awalnya bagus, tiba-tiba jadi trombositopeni, dan kemudian hematologi leukositnya menjadi makin meningkat, nah ini jangan tanda-tanda sudah mulai ada penolakan graf ya. Kemudian pemeriksaan hemostasis dan fungsi hati ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kadar obat. Jadi pada pasien transplant ini seringkali dia akan diberikan obat imunosupresan, tergantung klinisi akan memberikan yang mana ya. Apakah tacrolimus saja, atau dikasih everolimus, atau dikasih sirolimus, dan sebagainya. Biasanya sih selalu dimulai dengan tacrolimus dulu, ya, kecuali kalau tidak mempan nanti dengan tacrolimus baru ada tambahan dengan everolimus. Ya. Nah, tacrolimus ini tentu pada awal transplant ini diperiksanya lebih sering, tetapi nanti kemudian setelah dia mendapatkan dosis yang di dalam darahnya itu steady state atau dosis yang tetap di dalam darah, maka kemudian dia akan diperiksa lebih jarang ya. Tadinya setiap hari, kemudian nanti akan mulai seminggu 2 kali, seminggu sekali, dan kemudian ketika dia pulang, dia akan tinggal seminggu sekali untuk periksa untuk mendapatkan kadar obat yang diminum seberapa besar dosisnya ya. Mungkin demikian, semoga bisa menjawab ya gambaran dari pemeriksaan laboratorium untuk pre-transplant dan pasca transplant. Transplant. Iya, baik. Makasih. Itu sepertinya harusnya ada tema selanjutnya ini, Dokter Nuri, untuk transplant. Karena tema berikutnya ya, soalnya cukup panjang cukup itu. Panjang dan banyak, ya benar Dok. Cukup panjang, banyak ya Dok ya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua, mungkin bisa ditayangkan. Untuk dari Dokter Devi ya tadi. Jadi di sini pemeriksaan non-invasif. Nah ini Dok, mungkin yang bisa diaplikasikan untuk vaskes yang minim fasilitasnya begitu, yang paling baik untuk diagnosis begitu ya, atau menunjang diagnosis mungkin ya. Kemudian untuk screeningnya itu kira-kira apa Dok? Yang mana begitu Dok? Monggo Dok. Baik, terima kasih Dr. Mita. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya bahwa bermacam-macam pemeriksaan ya, baik pemeriksaan tunggal yang seringkali kita dimintakan oleh klinisi ya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan organ hati seperti SGOT, SGPT, gamma GT, kemudian alkali fosfatase, kemudian pemeriksaan bilirubin dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa manfaatkan Dok dari data tersebut dengan membantu untuk menghitungkan ya. Jadi kita bisa mulai dari skor APRI. Jadi APRI itu A-nya AST, A-nya adalah AST atau SGOT. Kemudian P-nya itu adalah platelet trombosit, R ya, P-nya platelet, R-nya adalah rasio indeks ya. Jadi
tadi di dalam paparan saya, jangan lupa AST-nya bukan AST yang langsung didapatkan dari hasil lab, tapi AST-nya itu harus dirasiokan Bagi dulu, dulu ya dibagi dulu dengan terhadap nilai rujukan atas dari AST yang kita punya tas. dari alat, ya. Kemudian nanti juga jangan lupa trombositnya itu bukan 10⁻⁶, tapi 10⁻⁹. Jadi itu harus diubah dulu, dikonversi dulu. Baru kita rasiokan, dan kemudian nanti kita kali 100. Dan keluar nanti indeksnya berapa tuh dok? Skornya Skornya itu. ya dok. Ya. Nah skornya itu nanti akan memberikan gambaran apakah fibrosisnya itu dari tingkat ringan, sedang, sampai dengan yang berat, sampai mengarah ke sirosis. Sampai sirosis begitu ya dok ya. Ya, jadi itu Iya. bisa membantu para klinisi. Kemudian kita bisa juga menggunakan VIP4 tadi. VIP4 cuman mungkin rumusnya agak ribet ya, karena ALT-nya itu Ya, diakarkan. pangkat Ya, akar ya dok. betul. Ya, diakarkan. Dan dia membutuhkan komponen usia, SGOT, SGPT, dan platelet. Ya, jadi monggo dok, mungkin yang meskipun minim fasilitasnya, tapi kita bisa maksimal ya dalam memberikan informasi kepada Iya. klinisi. Mungkin seperti itu jawaban Karena saya, dok. soalnya juga ada rumusnya secara online begitu ya dokter. Ada. Jadi kita bisa kita tinggal buka memasukkan ke aja. sana begitu ya dok ya. Gak usah capek-capek Iya. hitung sekarang. Ada yang free kalkulatornya. Baik. Ya. Kalkulatornya ya. Terima kasih Dokter Nuri atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Dokter Kristiawan Arjito. Ini alumni kami, masuk di PDS Patrin Cabang Semarang juga. Kalau misalnya dibandingkan kira-kira yang kriteria yang stage F1, 2, dan 3 disetarakan dengan skor yang FIB 4 dan APRI itu kira-kira nilainya berapa ya dok ya? Gitu tadi. Mungkin sepertinya tadi ada skor-skornya juga ya dok ya. Monggo dok, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Masih mute dokter Nuri, non sewu. Termute ya. Rasanya sudah seperti bicara, tapi ternyata nggak kedengeran ya dok ya. Iya dok. Baik dok. Jadi terkait dengan tadi APRI kemudian VIP4 disetarakan dengan fibrosisnya ya, fibrosis 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya untuk idealnya sebenarnya semua parameter APRI ataupun VIP4 itu selalu dibandingkan terhadap hasil biopsi. Tetapi memang kebetulan tadi paper yang saya bawakan ini tidak menunjukkan langsung terhadap kondisi F1, F2, F3, dan F4 ya. Cuma hanya dikatakan oh ini fibrosisnya derajat ringan, kemudian fibrosisnya berat, kemudian ini sudah masuk sirosis. Tapi nanti mungkin kita bisa cari di beberapa literatur yang membandingkan skor APRI dan juga skor VIP4 itu dengan tadi ya, dengan ISHAQ atau Metavir dari skor ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita bisa samakan saja deh, misalnya kalau F1 itu kan biasanya dijelaskan sebagai fibrosis yang ringan ya. Kemudian F2, F3 itu fibrosis yang sedang atau moderate, dan F4 itu udah fibrosis mengarah ke arah sirosis. Sirosis. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi di hasil APRI dan VIP4 itu 0,7 sampai dengan 1 untuk yang skor APRI itu bilang fibrosis, ini kita bisa anggap setarakan dengan F1 ya. Kemudian 1 sampai dengan 2 severe fibrosis mungkin setara dengan F2, F3, dan kalau sudah lebih besar dari 2 itu setara dengan sirosis, itu setara dengan F4. Jadi kalau kita bisa samakan seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan yang di VIP4 ya. Ya, Mungkin terima seperti kasih. itu, Dr. Mita. Iya dok. Jadi memang tadi sudah ada disampaikan ada kriterianya untuk yang kurang dari 1,45 ya untuk VIP4 itu. Kalau APRI itu kan 0,7 sampai 1 dan seterusnya ya dokter. Mungkin itu. Betul dok. Ya, mungkin begitu dokter Kristiawan. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dok dari dokter Devi. Ini juga PPDS kami. Untuk fibrosis hati sendiri itu apakah dapat disebabkan oleh virus hepatitis A begitu dok? Terus hanya dapat menyebabkan hepatitis fulminan begitu. Ini pertanyaan dari dokter Devi. Monggo Terima dokter kasih, Nuri mungkin bisa Dr. Mita. menanggapi.
Baik, Dokter Devi, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa hepatitis A itu cenderung sifatnya akut ya. Jadi jarang sekali bersifat kronik. Tetapi virus hepatitis A yang akut ini, yang bahayanya dia bisa menimbulkan hepatitis fulminan, hepatitis yang sangat-sangat membahayakan sekali ya buat pasiennya. Nah, jadi oleh karena itu tadi kita tidak sebutkan tuh salah satu target kita juga di Indonesia ataupun di dunia untuk membasmi atau mengobati hepatitis A, karena hepatitis A itu nggak pernah ada yang kronik. Yang kronik itu selalu hepatitis B dan hepatitis C. Jadi fibrosis itu tidak bisa disebabkan oleh virus hepatitis A. Kalaupun bisa disebabkan fibrosisnya pada kondisi akut, tapi kemudian hati itu punya kemampuan untuk mendegradasi matriks ekstraselulernya, sehingga terjadi resolusi dan hati kembali menjadi normal kembali. Sehingga fibrosisnya ini kalaupun terjadi secara akut tidak pernah berlanjut menjadi kronik dan tidak berlanjut menjadi sirosis. Begitu pula dengan hepatitis fulminan ya, jadi kondisi yang berat. Nah, kalau hepatitis fulminan ini seringkali tidak menimbulkan fibrosis, tetapi gangguan hati yang sangat berbahaya seperti ensefalopati dan sebagainya, ini bahkan bisa mengindikasikan dia dilakukan transplant ya. Kita ingat pada waktu kejadian hepatitis akut misterius ya, AHWO ya, akut hepatitis unknown origin pada anak yang sering terjadi. Nah, itu salah satunya diperiksakan hepatitis A tuh. Dan kalau ada hepatitis A fulminan itu sito transplantnya, transplant hatinya sifatnya sito. Karena ini sangat membahayakan sekali ya. Di mana kalau ginjal bisa HD, tapi kalau hepatitis fulminan ini kalau sudah sangat berat tidak bisa HD. Mungkin kalaupun dilakukan plasmaferesis tapi tidak bisa mengobati secara maksimal ya. Jadi sambil plasmaferesis membuang zat-zat toksik seperti amoniak dan zat-zat lainnya yang bisa merusak metabolisme tubuh, itu juga dipersiapkan untuk transplant hati sito. Demikian Dr. Meta jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dokter Nuri. Ini semoga bisa terjawab ya, Dokter Devi. Ini pertanyaan sudah habis, tapi saya ada pertanyaan, Dok. Monggo Untuk silakan Dokter Dr. Nuri. Saya ada 2 pertanyaan, Dok. Ya. Jadi tadi kan sempat disebutkan tentang GPR ya, gamma GT platelet ratio. Tadi belum disebutkan, Dok, kalau misalnya untuk GPR ini sendiri apakah ada kriterianya? Jadi untuk fibrosis yang mungkin masih awal, kemudian severe atau mungkin yang sirosis. Karena kalau yang sudah ada angkanya, cut off-nya itu tadi masih 4 dan untuk APRI begitu ya, Dok ya. Dan Bonasini kalau nggak salah tadi. Kemudian itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tuh tadi yang menarik tentang M2B-PGI, Dok. Nah, itu tuh untuk spesimennya bagaimana, Dok? Karena memang kayaknya menarik gitu loh, Dok. Kan kita memang masih jarang gitu ya. Mungkin kan itu pemeriksaan yang baru gitu. Jadi mungkin belum banyak dibahas. Jadi mohon mungkin bisa dijelaskan, Dok. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Meta. Ya, jadi yang pertama tadi memang terkait dengan gamma GT terhadap platelet ratio itu masih belum banyak ya dok informasinya. Jadi memang karena itu sebagai parameter baru dan kemudian dibandingkan dengan yang lain-lain mungkin belum membandingkan terhadap skor fibrosisnya. Berapa kadar skornya itu sesuai dengan F0, F1, F2, F3, F4. Mungkin nanti kita bisa cari literaturnya lagi dok, apakah sudah ada penelitian terkini yang sudah langsung bisa menggambarkan, menyesuaikan rasio yang didapatkan dari GPR itu dengan rasio atau skor dari F1, F2, F3, F4 dari metavirnya itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan M2B-PGI, jadi sampel yang digunakan adalah sampel darah dok, jadi spesimen darah. Cuman memang karena pemeriksaan ini masih belum terlalu populer dan belum familiar ya, jadi mungkin rumah sakit swasta aja yang baru bisa periksa. Di rumah sakit pemerintah kita dengan memanfaatkan apa yang ada saja sudah Iya, apalagi era alhamdulillah. BPJS ya dok ya. Ya betul. Jadi Iya. bagaimana sedikit tes tapi informasinya banyak gitu ya dok ya. Nah jadi Iya, betul. M2B-PGI spesimennya dari darah dok. Tapi kalau Dari darah biasa ya, Dok. betul dari literatur didapatkan korelasi hubungan yang bagus ya untuk diagnosis, kemudian untuk prognosis dan juga dalam Prognostik. pemantauan terapi. Ya. Seperti Oh itu iya. Dr. Meta. Iya, terima kasih jawabannya Dokter Nuri. Ini mungkin saya cek dulu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari panitia. Iya. Mungkin
Cukup menarik ya dok ya, karena memang selama ini ternyata kalau misalnya mendengarkan dari Dokter Nuri ini sendiri, kita bisa tahu bahwa sebetulnya dari pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang kita lakukan, itu kita bisa mendapatkan rasio atau skor-skor yang memang bisa digunakan paling tidak untuk membantu. Jadi tidak untuk diagnosis, karena gold standarnya tetap biopsi ya dok ya. Tetapi paling tidak kita itu bisa tahu ini mengarahnya kemana begitu. Dan ini juga menjadi salah satu kelebihan dari patologi klinik sehingga kita itu juga bisa menginformasikan, ini loh tidak usah invasif, tetapi dari pemeriksaan darah biasa itu kita bisa membantu nih. Jadi pasien juga tidak takut hanya diambil darahnya saja tapi tidak biopsi. Terima kasih banyak atas informasinya. Kemudian dari ini ya transfer knowledge-nya dari Dokter Nuri ini sangat bermanfaat. Mungkin itu tadi ada catatan untuk yang transplant itu untuk berikutnya. Oh, monggo, Dokter monggo. Nuri itu Ya, jadi pembahasan tema ya, baik dok. tersendiri nanti. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Nuri. Ini karena pertanyaan sudah selesai dan saya catat tadi paling banyak 120 dok Ya, yang mengikuti terima tadi. kasih. Ini beberapa mungkin sudah Ya, meninggalkan Zoom karena ada pekerjaan yang lain. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya itu bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk Dokter Nuri. Ya, kami kembalikan kepada MC. Monggo. Terima kasih kepada Dr. Meta Hendra Tias, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Endokrinologi dan Metabolisme Konsultan, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan. Terima kasih pula kepada Dr. Nuri Diah Indrasari, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi link absensi yang dapat diakses pada kolom chat. Sebagai tambahan informasi dalam kuliah tamu pada pagi hari ini, akan mendapatkan e-sertifikat tanpa SKPID. Mohon izin kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan acara, berkenan untuk kita foto bersama. Kepada Dr. Nuri Diah Indrasari, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan. Dr. Meta Hendra Tias, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Endokrinologi dan Metabolisme Konsultan, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan. Dr. Dwi Retnoningrum, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Penyakit Infeksi Konsultan. Dr. Nyoman Suci Widyasiti MKes, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Hematologi Klinik Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan. Profesor Dr. Lisyani Besuromo, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Nefrologi dan Respirasi Konsultan, Subspesialis Imunologi Klinik Konsultan, untuk berkenan membuka kamera, karena kita akan melakukan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bagi seluruh hadirin, dimohon untuk membuka kamera. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Nuri Diah Indrasari, Spesialis Patologi Klinik, Subspesialis Gastroenterohepatologi Konsultan, yang telah berkenan menjadi pembicara dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Di akhir kata,
Kami, segenap panitia, memohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Terima Nuri. kasih Prof. Lis. Sampai Terima ketemu di kasih lain Dokter Terima Nuri. kasih Dokter Suci, semuanya, Prof. Makasih. Makasih. Makasih semuanya. Matur nuwun, Prof. Monggo. Makasih Dokter Rima yang sudah memfasilitasi saya. Makasih. Terima kasih, Saya Dokter. saya izin live ya, Prof, Ya, Dok, ya, semuanya. Terima kasih Matur nuwun. banyak Dokter Nuri. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Izin live, matur nuwun semua. Terima kasih, Dokter Terima kasih Nita. semuanya. Terima kasih, Dokter Suci. Matur nuwun semuanya, matur nuwun rawuhnya. Terima kasih semua guru-guru. Terima kasih Iya, guru. makasih Dokter Narto. Aku selalu kalau ikut kasih. selalu di mobil. Ini lagi mau ke Serang. Matur nuwun.